dialog kebangsaan membangun generasi bangsa yang berkarakter Pancasilais, nasionalis, dan humanis. Nah, seperti apa karakter Pancasilais, nasionalis, dan humanis itu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Sil. Baik, selamat pagi untuk anak-anak yang SMP dan SD. Selamat pagi. Ya baik, karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang mulai dengan saat ini kalian harus senantiasa dibimbing, dituntun, dan didorong untuk tumbuh menjadi benar-benar generasi yang kepada kalian kami bisa menitipkan masa depan bangsa ini. Yang saya hormati Bapak Camat Sanonggoang, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, yang saya hormati para kepala desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Bapak Ketua MUI, Ketua KUA ya, Kepala KUA, kemudian yang mewakili dan Ramit Babinsa Sanonggoang, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi. Sebelum kami masuk kepada materi yang akan kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sylvester Guntur, SHMM. Kami dari tim Idensos Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri. Saya sudah menikah di Jakarta di Densus 88 Anti Teror Polri, dan wilayah tanggung jawab kami saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk sedikit ke dalam materi mengenai penguatan wawasan kebangsaan. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi, mengawali penyampaian materi kami hari ini, kami ingin sedikit menginformasikan kepada kita sekalian, kepada Bapak Camat dan seluruh warga Kecamatan Sanonggoang ini, kenapa penting dan urgen untuk dilakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan ini di wilayah Kecamatan Sanonggoang. Ada beberapa alasan yang berkaitan dengan, terutama yang menyangkut dengan bidang kami, yaitu masalah terorisme. Jadi persoalan terorisme memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, dan itu suatu kabar yang gembira sekali buat kami, bahwa sebenarnya kami tidak perlu capek-capek lagi ngomong tentang intoleran, radikalisme, dan teroris di sini, karena persoalan toleransi ini sebenarnya sudah menjadi darah daging dari kita orang Manggarai, terutama yang ada di Sanonggoang ini. Di desa ini tadi, desa apa namanya tadi? Desa Bolokempo ini, mesti bahwa dari tempat yang kita berpikir, kita merasa ini baik-baik saja, aman-aman saja, tidak mungkin ada ini, tidak mungkin ada itu, ternyata faktanya berbicara lain. Meskipun itu baru satu, dan tentunya ada sel tidur itu, tapi yang sudah menjadi pelaku teror aktif itu ada, dan itu dari daerah Sanonggoang ini, dari Wairacap. Di media sosial, di YouTube, mereka bikin channel YouTube, tapi oleh Kemenkominfo itu di take down karena itu tidak baik untuk perkembangan anak-anak dan juga tidak baik untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi itu, jadi pentingnya kenapa kami hadir di tempat ini, karena itu kami dari Densus 88
terima kasih banyak kepada Bapak Camat yang sudah memberikan kesempatan dan berperan aktif untuk memerangi hal-hal ini. Jadi saya minta perhatian kita nanti, jangan sampai ini hanya seremonial biasa saja, tidak perlu kita terlalu ini. Jangan, sel tidur itu ada di sini. Jika kita biarkan, kita apatis mulai dari sekarang, maka itu akan berkembang dan akan lahir busron yang dari Meracam itu, busron alias Qatar alias Farel itu akan ada lagi pengikut-pengikutnya. Ya. Kemudian anak-anak yang di belakang mohon perhatikan dengan baik, karena jangan sampai kalian berpikir bahwa teroris itu urusan orang tua. Ingat baik-baik, pelaku teror di Surabaya itu juga melibatkan anak-anak. Ya, dan anak-anak. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Bapak Camat dan hadirin yang saya cintai, nanti sebelum kita ikrar nanti, supaya anggota boleh ada jabur buat keren bolu tempur. Nanti ada di tengah kita ini adalah bagian yang kami selalu sosialisasikan. Ini ada Pak Yanto namanya. Pak Yanto silakan berdiri. Di sini Pak. Nah, saudara saya ini dari Elan. Dia punya pengalaman masa lalu yang tadi berhubungan dengan ini, ya. Nanti dari beliau nanti Bapak Ibu akan dengar bagaimana proses dia menjadi bagian dari kelompok terorisme itu. Lalu bagaimana pada akhirnya dia ditangkap. Kemudian bagaimana dia akhirnya menjadi sadar dan kembali menjadi ini adalah orang yang menjadi ujung tombak untuk pemberantasan intoleran radikalisme yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya kita di Manggarai Raya ini. Nah, terhadap sesama saudara kita yang punya pengalaman masa lalu yang seperti ini, itu jangan sampai menjadi suatu hambatan atau suatu kendala bagi kita untuk tidak mau bersosialisasi dengan mereka. Justru kita memberikan ruang, menyediakan iklim sosial yang mendukung, membantu mereka untuk bersama-sama dengan kita memerangi yang namanya intoleran, radikalisme dan terorisme. Ya, jadi ini dari Manggarai Timur. Jadi rata kita nih, dari barat sudah ada. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan ke Pak Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Sanongwang. Kemudian yang saya hormati Pak Guntur dari Satgas Wil NTT Anti Teror Mabes Polri. Kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa, yang ada Ibu Ketua PKK, Bapak Kepala Sekolah, kemudian para Kepala Desa, dan juga Bapak Ketua MUI, sekaligus Kepala Desa. Ada juga yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Serowang, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
akan menambah kerukunan, akan menambah solid persaudaraan kita sesama orang Manggarai pada khususnya, dan sesama anak bangsa pada umumnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Yanto, asal saya dari Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saya juga lahir di sana, dibesarkan juga di sana di Biting. Kemudian di saat SMA waktu itu, kemudian sampai saya berkuliah itu di Jawa, tepatnya di Surabaya. Pada akhirnya terpapar ideologi radikal ini di Jawa juga. Dan terakhir kali pada tahun 2020 saya diamankan oleh pihak Densus 88 karena terbukti bersalah terlibat dalam kelompok radikal yang bernama Jamaah Islamiyah. Dulu semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 saya terlibat dalam kelompok Jamaah Islamiyah, dan ini merupakan kelompok radikal ataupun organisasi radikal yang paling besar dan yang berada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali saya terlibat dalam organisasi radikal ini, waktu itu saya lulus kuliah di Jawa sana. Padahal jurusan saya kuliah dulu itu adalah perbandingan agama. Jadi studi agama-agama ya. Bahkan skripsi saya terakhir itu dengan judul konsep toleransi dalam pandangan Islam dan Katolik. Itu skripsi saya dulu. Jadi kita melihat sisi persamaan di mana, sisi perbedaan di mana. Yang kita angkat adalah sisi persamaan, terutama dalam masalah sosial. Itu, tetapi ya begitulah, orang terpapar dengan ideologi radikal itu, dia tidak mengenal latar belakang seseorang, tidak mengenal kedudukan. Itu saya. Lebih daripada itu, bahkan ya, selama kita di Surabaya dulu, ada beberapa anggota dari ya, dan itu ASN yang masih aktif, tetapi mereka terlibat dalam kelompok-kelompok radikal. Ya, mereka punya tujuan yang lain, yaitu ingin merekrut teman-temannya yang ada di ya, instansinya untuk menjadi bagian daripada kelompok radikal ini. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan saya diamankan di tahun 2020 oleh pihak Densus 88 dan diproses hukum, ya, divonis 4 tahun penjara, dan saya menjalani waktu itu 2,5 tahun. Dan pada saat itu juga saya melepas baiat saya terhadap kelompok radikal dan menyatakan kesetiaan saya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ya, dengan cara itu, ya, dengan cara saya diproses hukum, kemudian saya di penjara, dengan cara itulah satu-satunya cara waktu itu saya bisa keluar daripada kelompok radikal ini. Karena susah sekali. Karena doktrin di sana itu kita doktrin samina wa ta'na. Jadi ketaatan dan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap organisasi dan terhadap amir yang kita sudah angkat menjadi amir daripada kelompok radikal itu. Jadi apapun perintah daripada pimpinan itu, ya kita hanya samina wa ta'na, taat dan patuh saja. Ya.
tanpa kita pertimbangkan antara kalau bahasa kita dulu maslahat dan mafsadatnya, manfaat dan mudaratnya, itu tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernah difikirkan. Kemudian selama saya di Surabaya aktif di kelompok ini, kebetulan waktu itu kita juga termasuk dari bagian atau tim yang untuk kerjaannya itu membina, ya, kemudian mengajak orang untuk bergabung dalam kelompok ini. Ada beberapa tempat yang kita sasar dan ini harus dijadikan ke depannya agar generasi-generasi kita itu tidak gampang terpengaruh ataupun terpapar daripada kelompok-kelompok radikal. Yang pertama adalah kampus-kampus, ya, tempat ya, anak-anak atau mahasiswa itu menimba ilmu. Terkadang di sana itu mereka secara ilmu umum ya sangat diunggulkan, tetapi kadang-kadang semangat mereka untuk belajar agama itu ya, begitu tinggi, tetapi mereka salah memilih guru, kadang-kadang tidak menemukan guru, sehingga disitulah ya, kelompok-kelompok radikal ini oknum-oknumnya masuk ke sana, merekrut, kemudian mereka membuat perkumpulan, ya, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Ada juga daripada mahasiswa-mahasiswa ini yang sudah terpapar, ya, kemudian dia mengajak teman-temannya membuat perkumpulan di kampus, ya, membuat pengajian, ya. Itu sering dilakukan dan masif dilakukan oleh semua kelompok-kelompok radikal. Bukan hanya dari kelompok radikal Jamaah Islamiyah saja, ada dari Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, kemudian ada dari Hizbut Tahrir, HTI, kemudian ada lagi daripada ISIS itu, ya. Mereka selalu berupaya untuk merekrut terus, ya. Bahkan pada saat itu, ya mungkin juga sekarang ini, salah satu program mereka itu yaitu ingin merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kalau dia tidak bisa menjadi anggota atau bagian daripada kelompok radikal ini, setidak-tidaknya dia bisa menjadi simpatisan. Dan itu ya banyak daripada ya saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak menjadi anggota, ya, tidak menjadi bagian daripada kelompok radikal ini, tapi mereka simpati begitu ada kejadian di mana, ya, mereka ada rasa dukungan secara moral, bahkan ada dukungan secara material. Itu yang terjadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka dari itu mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita daripada paham-paham ya intoleran, radikal, dan pada akhirnya nanti dia akan menjadi pelaku teror. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi dari Kasat Gaswil NTT itu, ya, jadi sel-sel itu sebenarnya ada di sekitar kita ini. Sel-sel ya paham-paham intoleran, radikal itu ada di sekitar kita, ada di tengah kehidupan kita. Cuman itu nanti menjadi berbahaya kalau ya, ada orang-orang dari luar Manggarai ini yang datang, mereka menjadi pemantik, ya, sehingga sel-sel ini akan muncul, ya, sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu yang harus kita jaga daripada lingkungan masyarakat kita, daripada keluarga kita, terutama anak-anak kita, jangan sampai mereka terpapar oleh ideologi-ideologi radikal yang sekarang ini alhamdulillah dari tim Densus 88 begitu masif untuk upaya pencegahan
terhadap paham-paham intoleran, radikal, serta terorisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kadang-kadang ya paham-paham intoleran, radikal ini kemudian paham untuk memusuhi negara, ya, memusuhi pemerintahan, kemudian memusuhi orang yang berbeda keyakinan dan berbeda pandangan dengan dirinya itu, kadang mereka masuk lewat isu-isu agama, ya. Sehingga ya mereka berkeinginan pokoknya agama saya saja yang benar, ya, madhab saya saja yang benar, yang lain salah semua. Ini sudah cikal bakal. Kemudian mereka lewat isu-isu sosial, ya, pemerintah itu ya, tidak terlalu baik dalam mengelola negara, ya, sehingga mereka masuk dengan lembaga-lembaga sosialnya, ya. Sehingga ya yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita itu, ya, lembaga sosial itu begitu banyak, bahkan mereka mengalahkan ya peran-peran pemerintah dalam urusan sosial, urusan kesejahteraan dan lain-lainnya. Maka itu menjadi tugas serta tanggung jawab kita semua untuk menciptakan kesejahteraan, kemudian bagaimana peran daripada tokoh-tokoh agama, kemudian penyuluh-penyuluh agama, baik itu dari Muslim maupun dari Katolik, agar mereka betul-betul berperan aktif. Ya. Jadi yang sebenarnya itu peran penyuluh agama dan tokoh agama itu yang serta tokoh adat, ya, dan tokoh masyarakat itu yang paling penting untuk pencegahan daripada penyebaran paham intoleran, radikalisme dan terorisme. Dan itu sangat membantu pekerjaan daripada teman-teman kita dari kepolisian. Jangan sampai kita ini ya ada keluarga kita yang terlibat dalam kelompok-kelompok radikal. Ya. Dari Manggarai Timur, ya, saya punya komitmen ya, ke depannya. Mudah-mudahan dari Manggarai Timur ini serta Manggarai Raya ini tidak ada lagi ya pelaku-pelaku teror aktif ya, yang terlibat dalam kelompok-kelompok radikal ini. Cukup saya saja yang pernah terlibat dalam kelompok radikal ini. Sehingga maka dari itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, semenjak saya dibebaskan oleh pihak Densus 88 pada tahun 2022 akhir kemarin, ya, alhamdulillah keseharian saya itu, ya, saya cukup berperan aktif, ya, untuk mensosialisasikan, tentang pencegahan paham-paham intoleran, radikal serta terorisme ini di tengah kehidupan kami, ya, terutama di Desa Biting dan secara khusus secara umumnya di Kabupaten Manggarai Timur sana. Saya sampaikan ke saudara-saudara saya, cukuplah ya saya yang pertama kali dan yang terakhir kali untuk menjadi pelaku teror yang berasal dari Manggarai. Jangan sampai ada lagi orang-orang selain saya ya, yang di kemudian hari dia terlibat dalam atau terpapar oleh paham-paham radikal, intoleran, dan radikalisme ini. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, maka untuk mencegah itu semua, mari kita bersama-sama untuk memperkuat lagi wawasan kebangsaan kita, ya, yaitu kita harus paham sejarah bangsa kita, kita harus paham adat serta budaya kita, ya, karena terus terang, ya, orang-orang luar sana itu dia tidak ingin dan tidak senang dengan budaya, ya, kerukunan, kemudian keberagaman yang ada di negara kita ini. Begitu pula yang kita yang ada di Manggarai ini, mereka ya, tidak senang dengan budaya kita, ya, yang begitu harmonis, begitu ramah, ya, begitu care sama ya, saudara-saudara kita. Maka berbagai macam cara mereka ya, lakukan untuk bagaimana kita ini ya satu sama lainnya itu
saling bermusuhan, ya. Satu sama lainnya itu ya saling jatuh menjatuhkan. Apalagi ya sebentar lagi kita ini memasuki pesta demokrasi, pemilihan presiden, kemudian DPR pusat, provinsi, DPD, serta DPRD daerah. Maka ya di masa-masa inilah ya terkadang ya di tengah kehidupan sosial kita itu gejolak-gejolak semacam itu nampaknya semakin meningkat. Jangan sampai diri kita ini termasuk bagian daripada ya pelaku ya, intoleran. Ya, jangan sampai perbedaan kita dalam memilih, ya, perbedaan kita tentang pandangan politik kita berbeda, ya, memilih calon si A, si B, si C kita berbeda, ya, itu nanti berujung kepada permusuhan di antara kita sesama orang Manggarai pada khususnya dan orang Indonesia pada umumnya. Ya. Mari kita sama-sama nikmati, kita jalani pesta demokrasi kita ini dengan penuh kecari, kita bahagia, dengan penuh rasa senang, ya, sehingga tidak ada lagi caci mencaci, umpat mengumpat, ya, di antara kita sesama orang Manggarai atau sesama warga negara. Yang rugi itu nanti kalau terjadi pecah belah, ya, terjadi permusuhan. Orang luar tuh melihat kita, mereka bertepuk tangan, mereka senang. Tetapi yang susah adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan ya, kedepannya kita ini semakin baik lagi. Ya. Saya minta dari doa daripada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan saya kedepannya ya, pergaulan sosial saya semakin baik, ya, karakter serta akhlak saya semakin baik juga. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar masyarakat Kecamatan Sanongguang. Kami masyarakat Kecamatan Sanongguang. Kabupaten Manggarai Barat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia dan taat. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Bersedia dan siap sedia. Berkorban jiwa dan raga. Membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Berperan aktif dalam mencegah intoleran, radikalisme dan terorisme, guna pembangunan nasional yang berkeadilan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. Menjadi garda terdepan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
notabene mereka adalah ada dari ASN.